Shalom, bertemu lagi dengan saya Dr. Rianto Sinaga pada channel YouTube Revival Fire City dengan Supranatural Doctor. Terima kasih kepada Anda semua yang selalu setia mendukung kami di dalam channel ini. Biar kiranya Tuhan memberkati Anda dengan revelation terbaru dari kami. Dan bagi Anda yang belum melihat pada channel-channel kami yang sebelumnya, Anda dapat mengklik daripada link yang ada di video ini sehingga Anda akan mendapatkan revelation yang begitu luar biasa pada video kami sebelumnya. Dan saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bintang jatuh. Terlebih dahulu kita akan membaca dari Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iya, saudara-saudara. Pada nats ini kita belajar tentang bintang yang jatuh. Bintang yang jatuh yang pertama kali adalah Lucifer, yaitu bintang timur putra fajar. Bila bicara tentang Yesus di Wahyu, dikatakan Yesus juga adalah bintang timur. Dan kita belajar bahwa ada dua perspektif tentang Yesus adalah bintang timur. Yang pertama, saudara-saudara, karena bintang timur sudah rusak, maka ini perlu dipulihkan. Dan kita tahu Tuhan Yesus adalah pemulih dari segala sesuatu. Yang kedua, Yesua adalah bintang timur yang berbeda. Kita tahu bahwa saat orang Majus dari timur mencari Yesus saat dia lahir, maka ada bintang timur sebagai penunjuk telah lahir juru selamat, yaitu Mesias. Jadi bintang timur di sini adalah yang mengarahkan ke lokasi atau tempat yang dicari orang Majus ini, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu kita akan belajar. Di sini Lucifer, si bintang timur, dikenal juga dengan Phostoros, yaitu planet Venus yang muncul di pagi hari, dan juga Heosporos, yaitu pengiring fajar. Dan kita juga kenal bahwa dia adalah pembawa obor. Jadi artinya sebelum kejatuhan daripada bintang timur ini, bintang timur adalah bintang terang, the light bringer. Sebelum dia jatuh, dia adalah pengirim fajar. Bintang yang paling terang setelah matahari, saudara-saudara. Dan di antara para malaikat, maka kedudukan yang paling tinggi adalah dia, yaitu malaikat yang paling terang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ingat, di saat semakin terang hidupmu, semakin tinggi hidupmu, maka di situ iblis akan semakin menyerangmu. Jadi kita harus mempertahankan terang kita, saudara-saudara, sehingga terang kita akan terang benderang dan menyala terus. Yang kedua, dia adalah pemimpin bintang. Dia memimpin semua malaikat
Kita kenal dengan leaders of the angels. Dan dia adalah penunjuk arah. Oleh sebab itu, hati-hati Anda dan saya juga yang sebagai pemimpin. Karena akan ada serangan-serangan yang ingin membuat Anda jatuh, yang ingin menurunkan Anda. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga saudara-saudara. Yang ketiga, putra fajar. Maksudnya adalah the son of God. Anaknya daripada matahari. Jadi pada saat itu, malaikat bukan lagi pembantu, tetapi adalah putra daripada Allah. Jadi saudara-saudara, kalau semakin dekat dengan Tuhan dan semakin intim dengan Tuhan, maka serangan akan semakin datang untuk menjatuhkanmu. Dan semakin banyak musuh yang mencoba menarik supaya engkau mundur. Tapi jangan takut. Serangan-serangan dalam hidupmu itu membuktikan bahwa kamu adalah leader dan kamu adalah pemimpin dan kamu adalah saat itu intim dengan Tuhan. Kita tahu saudara-saudara, tanpa Goliat maka Daud adalah cuma gembala yang biasa-biasa saja. Iblis menembakkan dengan kekuatan penuh untuk setiap cahaya-cahaya yang terang. Jadi iblis di sini menembakkan peluru dengan sekuat mungkin, dengan sebanyak mungkin. Dan saudara-saudara, serangan-serangan yang semakin banyak, yang semakin intens, itu menandakan kualitas daripada saudara. Kualitas seseorang juga dapat dilihat dengan serangan-serangan iblis yang terjadi. Dan bahkan iblis akan menggunakan senjata-senjata mutakhirnya untuk orang-orang yang sedang bercahaya. Oleh sebab itu, mari kita terus berjaga-jaga, jangan sampai kita jatuh seperti bintang timur yang jatuh ini, yaitu Lucifer sendiri. Yang keempat, kita mengenal dia adalah penakluk bangsa-bangsa. Jadi saudara-saudara, semakin Tuhan memperluas lokasimu, memperlebar wilayahmu, memperluas otoritasmu, maka semakin akan iblis menyerangmu. Ini adalah ketentuannya. Tetapi mari kita belajar hal yang lain, yaitu apa saja yang membuat Lucifer jatuh. Kita baca di ayat ke-13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ya, engkau berkata di dalam hatimu. Jadi kata hatinya sudah salah. Motivasi dan hati yang salah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Segala sesuatu saudara-saudara kita tahu dimulai dari hati. Jadi di sini kita tahu bahwa sebelum dia bertindak segala sesuatu, hatinya sudah salah. Yang kedua, dia tidak bisa menundukkan dirinya dari ambisinya. Kita tahu saudara-saudara, bahwa Lucifer ini adalah penyembah. Dan saat kita menyembah, saat dia menyembah, maka tidak mungkin kita menyembah di dalam paksaan. Tetapi ada kebebasan dalam kita menyembah Tuhan. Tuhan memberikan kita kebebasan. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tetapi itu tidak membuat kita berkehendak bebas menyalahi aturan-aturan yang Tuhan buat. The will without submission, it becomes ambition. Keinginan tanpa menundukkan diri adalah ambisi, saudara-saudara. Jadi hati-hati terhadap keinginanmu. Hati-hati terhadap ambisimu. Jangan ini akan membuat engkau jatuh.
Ambisi dan keinginanmu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang bisa membuat dia jatuh adalah dia tidak pernah puas dan dia tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Lucifer sudah jadi bintang yang paling terang di antara malaikat-malaikat dan dia ada di dalam kedudukan yang paling dekat dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dia tidak pernah puas dan tidak pernah bersyukur. Jadi, saudara-saudara, kita belajar dari sini. Jangan pernah kita berhitung dengan apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita. Tetapi mari kita belajar, kita berhitung, kita memperhitungkan semua apa-apa saja yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup kita. Mulai hitung hari demi hari apa saja berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Dan kita harus punya seni memiliki, seni mengucap syukur. Jangan sampai saudara-saudara kita jatuh karena hal ini. Yang keempat, Lucifer tidak mengenal jati dirinya. Dia tahu kalau dia adalah kepercayaan daripada Tuhan dan dia memiliki tugas luar biasa. Sama seperti kita, saudara-saudara. Kita harus tahu siapa diri kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus berkuat di dalam Tuhan Yesus. Kita harus tahu siapa identitas kita ini sehingga kita tidak tertipu oleh iblis. Sehingga kita tidak akan jadi bintang yang jatuh. Yang kelima adalah dia merasa bisa, tapi dia tidak bisa merasakan. Ya, apa maksudnya? Kita tahu dia mempunyai kesombongan. Dia merasa bahwa dirinya bisa menjadi Allah. Hal ini saudara-saudara yang membuat dia menjadi jatuh. Mari kita semua termasuk saya, kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena semua kemampuan kita, semua kebisaan kita, semua karunia kita, semua apapun yang ada pada kita, itulah anugerah daripada Tuhan kita. Kita harus berjaga-jaga, kita harus berwaspada, karena ini bisa menjadi serangan buat kita. Jangan kita lupa bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan. Dan kita harus berjaga-jaga senantiasa. Haleluya, saudara-saudara. Terpujilah Tuhan atas kasih-Nya pada kita, atas anugerah-Nya kepada kita. Dan saudara-saudara, kita sudah sampai di penghujung daripada episode kali ini. Saudara-saudara, kita harus berjaga-jaga dan kita harus waspada selalu supaya kita tidak menjadi bintang yang jatuh. Saat ini kita tahu mentari sedang tenggelam, dia menenggelamkan dirinya. Dan biarlah kita menjadi bintang yang bersinar terang. Kita akan menjadi bintang yang bersinar pada gelapnya malam. Dan saudara-saudara, bagi Anda yang mempunyai cerita tentang supranatural, mengalami hal-hal yang supranatural, atau Anda ingin berkonsultasi tentang hal-hal supranatural, Anda dapat chat, message pada WA kami dengan nomor 0878 8085 3523. Sekali lagi 0878 8085 3523. Jangan lupa like dan share video kami ini sehingga akan lebih banyak lagi orang yang mendengarkan berita-berita surgawi. Juga subscribe dan tekan lonceng sehingga Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan berita tentang kerajaan Allah. Akhir kata, saya, Dr. Rianto Sinaga menyatakan kepada Anda, di dalam Yesus keajaiban adalah sebuah kepastian.